You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau sore hari ini Tuhan kumpulkan kami. Kami bersyukur kami boleh menapaki tahun 2010 ini di dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dan kami mau bersama-sama mengawali tahun ini dengan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, agar ketika kami membuka firman-Mu, Engkau juga membuka hati kami, menjadikan hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman. Tuhan, tolonglah kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi sungguh kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan saat ini. Kita boleh kembali bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan di tahun yang baru. Saya mau sampaikan juga selamat Natal, selamat tahun baru untuk kita semua. Dan sore hari ini kita akan sama-sama belajar satu hal yang penting menurut saya. Kalau kita bicara soal waktu ini, seringkali kita mendengar banyak istilah begitu ya. Saya waktu tahun baru sempat terima SMS dari teman. SMS-nya begini ya: selamat memasuki tahun 2010. Terus titik-titik-titik, 12 bulan, 52 minggu, 365 hari, 8.760 jam, 52.600 menit, 3.153.600 detik. Wah, itu gimana ngitungnya ya? Silahkan hitung sendiri. Dia mah seneng mungkin pakai kalkulator buatnya begitu ya. Nah, saya coba siapkan satu presentasi. Saya harap juga nanti teman-teman bisa kalau mau bertanya, mungkin di akhir nanti kalau ada waktu kita bisa sama-sama masuk dalam tanya jawab ya. Mari kita lihat dulu bagian yang pertama. Silakan klik satu kali dulu. Ya. Ini satu hal yang menarik. Tahun 86 tahun yang lalu, kedua orang ini yang namanya Henry Louis dan Britton Hayden menerbitkan majalah berita mingguan. Nah, ini uniknya kenapa? Karena pada waktu itu biasanya berita itu modelnya koran yang terbitnya harian. Mereka ingin menyajikan hal-hal yang terjadi dalam seminggu kepada para pembaca. Hal ini berbeda dengan surat kabar yang terbit harian di masa itu ya. Dan ketika mereka mencari nama untuk majalah mereka itu, mereka akhirnya memilih nama apa? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Next. Nah, itulah majalah berita dunia sekarang ya, majalah Time. Kenapa? Hal yang begitu rupa dia ingin menjadikannya satu slogan, satu istilah yang bisa dikenang, yang bisa dihayati. Dia memilih istilah ini, waktu, time. Nah, menarik sekali kalau kita bicara tentang waktu bagi kita anak Tuhan. Maka kita bisa melihat sebenarnya setelah kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kepada Yesus Kristus, maka ada hal yang menarik. Coba lihat berikut ini. Maka semua aspek hidup kita mulai saat kita percaya adalah demi kemuliaan Tuhan. Kita lihat aspek apa saja: studi, keluarga, berteman, ya semua sekalian aja gitu ya. Berteman, pelayanan, rekreasi, olahraga, ibadah, dan lain-lainnya. Nah, saya ingin ingatkan kepada kita bahwa termasuk di dalamnya masalah waktu. Ini yang harus menjadi bagian hidup kita, bahwa fokus kehidupan kita harusnya kepada Allah, sehingga dalam setiap aspek kehidupan, dan yang menarik adalah setiap aspek kehidupan itu akan kita habiskan di dalam waktu. Kekristenan melihat waktu unik, beda dengan agama tertentu. Orang Kristen
melihat waktu berjalannya linier. Kalau kalian lihat kayak garis gitu ya. Kalau dia mulai di satu titik, maka dia jalan lurus linier. Waktu sifatnya tidak reversible, nggak bisa balik. Waktu itu nggak bisa balik, teman-teman ya. Dan waktu juga bukan sifatnya berputar. Nah, untuk orang-orang yang mungkin menganut pemahaman Buddhism, agama Buddha, mereka melihat waktu sifatnya sirkular, muter. Jadi kalau sekarang lahir, nanti kemudian kalau hidupnya baik, nanti dia bisa lahir lagi. Makanya mereka percaya reinkarnasi. Orang Kristen mengatakan tidak demikian. Alkitab mengatakan manusia hanya hidup satu kali, setelah itu mati. Jadi jangan, nggak apa-apa deh kalau saya nggak baik di dunia yang sekarang, nanti di dunia akan datang bisa lebih baik. Nggak bisa. Karena kenyataannya kita hidup hanya satu kali. Waktu itu berjalan linier, tidak bisa balik. Sekali jadi tua bisa jadi muda lagi. Semua yang dihasilkan oleh manusia adalah untuk membuat kita tidak semakin tua, tetapi itu tidak mencegah ketuaan itu sendiri. Lihat misalnya orang kalau sekarang ya, yang cewek-cewek mungkin yang suka tuh pakai anti-aging gitu ya. Taruh nanti ditarik mukanya dan segala macam. Saya baru dengar lagi dari dokter, om saya dokter, dia bilang sekarang orang pakai yang suntik vitamin C. Ya, jadi seberapa minggu sekali disuntik vitamin C, itu bisa kulitnya kayak bayi begitu ya. Tapi tante-tante gitu, tetap aja tua gitu ya. Tapi kulitnya bisa halus kayak bayi. Orang tuh pengen muda terus. Tapi itulah kenyataan waktu tidak bisa balik kembali. Sekali jadi tua ya jadi tua. Kalau pernah nonton Benjamin Button itu ya, dia balikin itu kesannya dari tua jadi muda begitu ya. Tapi nggak ada hidup yang seperti itu. Nah, bagaimana Alkitab bicara tentang hidup? Mari sama-sama kita buka dalam kitab Efesus. Bagaimana Alkitab bicara tentang waktu-waktu kehidupan kita? Mari kita lihat, saya mau ajak kita pikirkan Efesus. Sebenarnya tadi MC sudah mengajak kita membaca kitab Mazmur, jadi itu juga bicara soal waktu ya. Hari ini kalau saja kita lihat Efesus pasal 5. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. Saya mulai dengan ayat 15, teman-teman baca ayat 16, kita baca sama-sama 17 ya. Maaf yang di atas cuma sampai ayat yang ke-16, jadi kalian harus buka Alkitab. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Nah, di dalam Alkitab kita, kalau kita melihat secara khusus bahasa Yunani, mengenal ada 3 kata yang dipakai untuk waktu. Kita di bahasa Indonesia semua kita terjemahkan waktu. Nah, coba kita lihat sebentar. Next. Konsep waktu dalam Alkitab sebenarnya ada 3 istilah yang dipakai. Walaupun 2 istilah yang lebih, terusin aja. Satu lagi. Nah, walaupun kita mungkin jauh lebih sering dengar 2 istilah yang pertama ya. Ada yang disebut kronos. Itulah yang akhirnya menjadi kronologi. Kronos itu mulai dari lahir misalnya sampai mati, itulah sebuah kronologi. Itu waktu yang bersifat umum. Lalu ada lagi yang namanya kairos. Kairos itu kesempatan. Karena apa? Itu adalah sesuatu yang tidak terulang. Misalnya, kalau hari ini bangun, sikat gigi, mandi, ke sekolah. Besok bangun, sikat gigi, mandi, ke sekolah. Besoknya lagi, bangun, sikat gigi, mandi, ke sekolah. Itu kan kronos ya. Sama aja terus. Umum sifatnya. Tapi misalnya pagi ini, bangun, sikat gigi, ketelan sikat giginya gitu ya. Itu kira-kira jangan sampai terulang lagi begitu ya. Nah, makanya kalau kita melihat waktu, misalnya kalian tanya begini. Cara kalian membedakan biar gampang. Kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus tahun
Dari 17 Agustus sampai hari ini, tanggal 3 Januari 2010, itu sifatnya apa? Kronologi. Tapi perhatikan, ada nggak waktu-waktu khusus di dalam sejarah bangsa kita yang diingat? Apa aja misalnya? G30 SPKI. Tahun 98 kita ingat reformasi. Jadi itu sesuatu yang di dalam kronologi, sebenarnya kronologi itu sifatnya ada titik-titik kairos di situ. Dan waktu yang sifatnya kekal, itu yang disebut sebagai aion. Nah, coba lihat gambarnya berikut ini. Jadi aion itu sifatnya kekal, tidak terbatas. Lalu di dalam garis waktu itulah kronos. Dan di dalam kronos itu ada mulai dari kelahiran sampai kematian. Ini kalau bicara hidup kita. Nah, itu ada kairos-kairos. Coba lihat apa kairos dalam hidupmu. Misalnya masuk SD. Wah, gitu ya. Nggak tiap hari masuk SD kan? Masuk tiap hari masuk SD. Jadi kronos gitu ya. Sakit cacar air. Masa tiap hari kena gitu ya. Nah, makanya sebenarnya kalau pikir, iya ini unik sekali ya. Kalau bahasa Indonesia, kita nerjemahnya sama. Semuanya kita terimain waktu. Nah, kembali ke dalam ayat tadi. Boleh balik kembali ke yang tadi? Nah, pergunakanlah waktu yang ada. Menurut kalian, istilah apa yang muncul dalam Efesus 5 ini? Pergunakanlah waktu. Waktu yang mana kira-kira? Kronos kah? Kairos kah? Atau aion? Kronos? Salah. Kairos. Jadi terjemahan aslinya dalam bahasa Yunani dipakai istilah kairos. Ternyata Paulus bicara kepada jemaat. Coba kalian lihat Efesus pasal 5, judulnya apa? Hidup sebagai anak-anak terang. Jadi nasihat di dalam Efesus 5 diberikan Paulus kepada orang yang sudah Kristen atau belum Kristen? Sudah Kristen, namanya jemaat kok. Dan kepada mereka yang sudah hidup di dalam Tuhan, Paulus ingatkan, cara melihat waktu sebenarnya bukan lagi menjadi kronos, tetapi harusnya melihat waktu menjadi kairos. Coba Alex, ajak kita pikirkan sebentar. Orang Yunani itu ngajarin anaknya biasanya dengan cerita. Makanya mereka punya banyak mitologi, banyak mitos-mitos. Saya senang baca mitologi Yunani. Salah satunya adalah dia mencoba menggambarkan dewa Kairos. Itulah orang Yunani, semua didewain gitu ya. Cinta dibikin dewinya atau dewanya begitu ya. Nah, kemudian mereka coba menceritakan tentang dewa Kairos. Nah, dewa Kairos itu dikenal sebagai seorang yang botak. Maaf ya, saya nggak menyinggung yang lagi botak ya. Tapi dewa Kairos itu adalah seorang yang botak. Dan unik sekali karena botaknya itu licin. Dan lebih unik lagi karena di bagian depannya ada jambul sedikit. Nah ya, jadi bisa lihat mungkin bayangan kalian gogon-gogon. Nah yang di TV kayak gitu ya. Nah, lalu yang menarik adalah dewa kesempatan itu, dewa Kairos itu di kakinya ada sayap. Jadi sebenarnya uniknya begini, dewa kesempatan itu kalau dia jalan cepat sekali karena di kakinya ada sayap. Kalau kita mau ngejar dewa kesempatan, dia udah lewat misalnya terus kita kejar, kalaupun kita bisa deket sama dia, kita mau tangkap dari belakang, ambil begini rambutnya botak. Satu-satunya cara menangkap dia gimana? Dari depan ditunggu, supaya kita tangkap depannya. Itulah cara orang Yunani mengingatkan kesempatan kalau sudah lewat tidak bisa, nggak bisa balik lagi. Kita nggak bisa kejar kesempatan. Karena itu ketika Paulus bicara kepada jemaat, dia tidak hanya bicara pergunakanlah waktu yang panjang ini, tapi dia mengatakan pergunakanlah setiap kesempatan. Jadi lihat hidup itu mesti melihatnya dalam perspektif kesempatan. Contohnya begini, kalau nggak datang gereja minggu ini, bisa nggak datang minggu depan? Bisa. Kalau nggak masuk sekolah hari ini, bisa nggak masuk besok? Kalau kamu begitu cara pikirnya, kamu berpikir apa? Kronologi. Besok masih ada lagi kok. Minggu depan masih ada lagi kok. Lusa masih ada lagi kok. Tahun depan masih ada lagi kok. Itu cara berpikir kronologis. Siapa tahu hidupmu cuma sampai hari ini. Siapa tahu cuma malam ini terakhir. Jadi nggak gereja minggu ini, nanti minggu depan ada lagi. Itu cara pikir kronologis.
Tapi kalau kamu hidup, harusnya kamu berpikir, mungkin ini kesempatan terakhir saya bergereja. Hari ini saya ke gereja, tidak akan pernah sama dengan minggu depan. Mesti begitu cara pikirnya. Kalau saya tidak ke sekolah hari ini, jangan pikir besok bisa menggantikan hari ini. Nangkap maksudnya? Nah, itu caranya Paulus luar biasa. Hai orang-orang yang sudah percaya, kamu yang mengaku anak Tuhan, kamu yang mengaku anak terang, pakai setiap waktu, setiap kesempatan sebenarnya. Makanya di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih tepat ya, NIV, Alkitab New International Version, dalam bahasa Inggris menerjemahkan making the most of every opportunity. Setiap kesempatan, bukan not every time. Time itu waktu yang kronos, ya. Jadi teman-teman, makanya setiap kali saya ingat lagu itu ya, Kalek terkesan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, baru refrennya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Terus kalimat akhirnya itu saya senang. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini yang kita bisa nikmati itu hari yang Tuhan adakan. Tuhan yang karuniakan buat kita. Karena itu pakai setiap hari, pakai setiap waktu dalam hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Ini nasihat Alkitab. Jadi waktu saya memperhatikan bagaimana Alkitab bicara tentang waktu, oh waktu itu sungguh luar biasa. Karena tidak akan terulang sehingga kita diminta make use. Making the most, kalau bahasa Inggrisnya making the most of every opportunity. Lakukanlah segala upaya untuk merebut kesempatan itu. Makanya Alex harap kita tidak buang-buang waktu ya. Banyak anak remaja sih karena merasa masih muda buang waktu, main PS sampai lupa jam, SMS-an sama teman sampai lupa bikin PR, internetan sampai lupa waktu. Kadang-kadang saya pikir iya ya, kamu mikir gini, kalau nggak ngerjain PR malam ini bisa kok besok pagi. Itu cara pikirmu kronos. Siapa tahu memang banyak yang begitu kan, besok paginya ngerjain nggak? Nanti sampai di sekolah kak, pekerjaan sekolah jadi PS, gitu ya. Gara-gara main PS, melakukan PS, gitu kan ya. Nah itu hati-hati dengan hidup yang seperti itu. Nah perhatikan, kalian pernah dengar pepatah ini? Next lagi, 2 slide kemudian. Nah, sorry, sebelumnya orang Inggris bahasa peribahasa dalam bahasa Inggris time is money. Tapi kalau betul time is money, harusnya bisa dibalik dong, money is time. Tapi pertanyaannya, ada nggak yang bisa beli waktu? Pergi ke toko mana? Minta dong waktu 2 ons, 2 kilo gitu. Nggak ada. Kita nggak bisa beli waktu. Karena itu saya melihat ketika bicara Alkitab, Alkitab punya konsep time is apa? Coba next yang tadi. Time is not money, but time is life. Maksudnya apa? Coba sederhana Alex bilang begini. Kalau kamu setiap hari kerjaannya nongkrong, bangun tidur nongkrong, waktu lagi makan nongkrong, setiap hari nongkrong, setiap minggu nongkrong, kamu disebut anak nongkrong. Jadi kalau kamu bangun tidur main PS, terus siangnya PS lagi, malamnya PS lagi, besoknya lagi PS, lusanya lagi PS, kamu tukang main PS. Jadi orang akan bilang kamu siapa tergantung apa? Bagaimana kamu pakai waktumu. Hari ini malas, besok malas, lusa malas, kamu malas. Hari ini rajin, besok rajin, lusa rajin, kamu anak yang rajin. Tetap aja malas ya. Nah, jadi teman-teman lihat next slide. Orang akan menilai hidup kita dari bagaimana kita menggunakan waktu kita. Jadi jangan main-main dengan waktu. Kalau kamu tidak pakai waktumu dengan baik, maka orang akan lihat juga hidupmu. Tiap hari mabuk, pemabuk. Tiap hari pelajar, gitu kan? Syukur dong harusnya kamu bisa pakai waktumu dengan baik. Tiap hari judi, penjudi. Jadi ketika kita pakai waktu itu
Yang sudah Tuhan berikan, sekali lagi kalau lihat tadi ya, waktu itu kesempatan yang Tuhan berikan kalau kita pakai dengan baik. Makanya saya tidak setuju dengan istilah Inggris, time is money. No. Time is life. Bagaimana kamu pakai hidupmu, pakai waktumu, demikianlah akhirnya hidup. Ya. Nah, coba kita bayangkan, siapa yang sudah umur 24 di sini? Sudah ada yang nyampe umur 24? Mandi belum? Belum ya? Belum nyampe 24. Nanti kalau ulang tahun umur 24, ini hitung-hitungan orang bodoh aja ya. Kalau kamu ulang tahun umur 24, kalau satu hari kamu tidur 8 jam, maka pada usiamu 24 tahun kamu sudah tidur selama 8 tahun. Believe it or not. Itu kan cara hitungnya ya, 24 tahun, kamu ulang tahun umur 24, maka satu hari tidur 8 jam, sudah tidur berapa? 8 tahun. Berarti meleknya berapa? 24 kurang 8. Meleknya berapa tahun? 16 tahun. Kadang-kadang kalian suka mikir begini ya, gila ya, waktu itu singkat banget. 16 tahun doang meleknya. Kalau kamu sehari makan, baik makan pagi, siang, malam, di total makanmu adalah 1 jam per hari. Pada usia 24 tahun kamu sudah makan selama 1 tahun. Berarti tinggal 15 tahun. Ngapain aja 15 tahun? Oh Pak, saya main PS tiap hari 2 jam. 2 jam. Kalau 2 jam ini dikaliin, berarti 2 tahun. Kalau mandi berapa? Sejam. Oh ya cewek-cewek itu ya, mandi siang, pagi, malam, sejam. Kamu sudah mandi selama 1 tahun. Terus akhirnya lama-lama kalian mikir gini, waktu kita itu kemana aja ya? 24 tahun itu apa yang sudah kau lakukan? Mungkin kamu bilang, Alex mah cara hitungnya bodoh banget sih. Kan waktu masih umur 0, masa kita main PS? Saya bilang ya, kira-kira lah, anggaplah ya, satu hari nonton TV 2 jam. Kamu bilang, kan saya baru nonton TV umur 6 tahun. Iya, tapi setiap hari 4 jam. Ya udah, impas sama yang kecil, waktu masa kecil kan. Coba kita lihat hitung-hitungannya ya. Udah dibayangkan, lanjut. Terus tidur 8 jam per hari, udah tidur 8 tahun. Makan, mandi, nonton, sisiran. Jadi teman-teman, waktu kita lihat, coba kalau ditanya 24 tahun kamu udah ngapain aja? Sisiran. Sedih banget gitu hidup lu kan. Makanya kita gak boleh main-main sama waktu ya. Aduh, kadang kalau saya pikir iya ya, Tuhan tolong kami hargai waktu benar-benar. Kalau enggak, nanti orang lihat hidupmu. Coba kalau kamu mati, dibacakan riwayat hidup. Tahun sisiran. Setengah tahun dia sisiran doang. 8 tahun dia tidur. Terakhir dia mati gitu ya. Apa yang ditinggalkan? Gak ada apa-apa yang ditinggalin gitu ya. Tapi ini hitung-hitungan yang membuat saya celik matanya waktu itu ya. Wah, nggak bisa main-main sama waktu. Mari pikirkan, apa yang harus saya lakukan? Kalau kamu adalah seorang anak kuliah dengan baik. Anak sekolah dengan baik. Belajar dengan baik. Boleh nggak main? Bagi saya boleh main, tapi ada waktunya. Semua mesti punya waktu. Jangan kemudian kita jadikan waktu belajar, waktu main jadi waktu belajar, atau kebalik-balik begitu ya. Nah, disinilah kita harus bertanggung jawab. Ingat, waktu itu dari Tuhan. Kesempatan itu dari Tuhan dan nggak datang 2 kali. Ya, coba lihat next. Waktu adalah aset paling berharga dalam hidup kita ya. Walaupun paling berharga, tapi ini yang paling fair. Mungkin kalau kalian bilang paling fair. Kalau bilang fisik, ada yang tinggi, ada yang pendek. Kita kadang suka nggak puas ya. Kenapa Tuhan gue tinggi? Yang tinggi bilang gitu, yang pendek, kenapa Tuhan gue pendek? Yang sedang-sedang ya, Tuhan gue mau tinggi. Itulah manusia, nggak ada puasnya ya. Kita suka bisa, Tuhan kasih sama saya kegantengan, ganteng banget gue Tuhan, gitu ya. Ada yang nangis-nangis, Tuhan gue kejelek banget, gitu ya. Yang satu bilang, Tuhan kenapa saya miskin? Yang satu bilang, Tuhan gue kaya banget sih Tuhan, gitu ya. Itu pemberian yang setiap orang berbeda. Satu-satunya pemberian yang semua kita sama adalah waktu. Mau orang kaya, mau pendek, mau cantik, mau gendut, mau jelek,
kamu dapat waktu berapa lama? 24 jam 1 hari, 7 hari 1 minggu, 52 minggu 1 tahun. Jadi sebenarnya nggak ada dari kita yang bisa bilang, Tuhan gue kurang waktu. Nggak bisa. Atau waktu nggak ada hubungannya sama kaya. Oh gue kaya, gue banyak waktu. Nggak juga. Semua kasih waktu sama. Atau ada yang dikasih kurang? Ada yang cuma 23,5 1 hari. Atau ada, Tuhan gue kelebihan 2 menit sih tiap hari. Lumayan kan? Wah, gue dikasih waktu 24 jam 2 menit gitu. Tuhan kasihnya semua sama ya. Jadi waktu saya hayati ya, aset paling berharga dan sama. Maksudnya begini loh, kalau kekayaan kita bisa bilang nanti kalau udah ketemu Tuhan, Tuhan dia sih terlalu kaya Tuhan, makanya dia bisa begini. Tapi nanti di hadapan Tuhan kita mau bilang apa? Tuhan sih kasih gue waktu kurang gitu. Tuhan bilang lu aja nggak bisa pakai waktu, ya. Nah jadi hati-hati, ini aset berharga yang kadang-kadang kita nggak sadar. Kenapa? Coba perhatikan ya. Uang bisa dikejar. Selamat kejar-kejaran sama uang ya. Next. Prestasi dapat diburu. Lagi. Jabatan dapat diraih. Terus Gus Dur udah mati. Ada yang bilang gitu ya, Gus Dur itu ya dari hidup sampai mati bikin susah orang gitu. Bikin susah orang maksudnya bikin, bayangkan ya waktu dia meninggal itu banyak acara-acara akhir tahun para pejabat batal kan. Mesti pengangguran dia. Namun waktu ini terus berputar. Jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, kita akan terperanjat. Ternyata waktu kita sudah habis. Teman-teman, satu hari kelak kita semua akan menghadap Tuhan. Ya. Dan karena itulah kita diingatkan. Nah, mari kembali kepada Efesus 5. Coba kalian perhatikan lagi ayatnya. Apa yang harus kita lakukan dalam waktu yang seperti itu? Lihat bagaimana cara Paulus mengingatkan. Pergunakanlah ayat 16. Dari atasnya dulu ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Teman-teman, kalian tahu kata pergunakanlah dalam bahasa aslinya itu dipakai istilah tebus. Jadi seperti kita sedang memiliki sebuah benda berharga yang sedang dijual kepada orang lain atau sedang dimiliki orang lain, dan kita tebus itu. Makanya kalau kalian lihat dalam terjemahan asli Alkitab itu dipakai istilah bahasa Inggris redeem every opportunity. Tadi NIV terjemahkan making the most. Sebenarnya kata aslinya itu lebih keras lagi. Redeem, rebutlah itu, ambillah waktu itu, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau saudara tidak bisa dengan baik menggunakan waktu, maka sebenarnya waktu pun juga bisa menjadi sesuatu yang kita lakukan untuk berbuat jahat. Sehingga perhatikan apa yang diminta di ayat yang ke-17. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pakai waktumu untuk juga mengerti kehendak Tuhan. Kadang-kadang Kak Alex sedih ya, ngelihat orang bisa begitu rupa kasih waktu untuk hal-hal yang sementara. Saya nggak mengatakan nggak penting ya. Kita kasih waktu untuk misalnya main game, kita kasih waktu untuk misalnya pergi sama teman ke mall, kita kasih waktu untuk belajar di rumah, kita kasih waktu untuk nonton TV, kita kasih waktu untuk pergi sama papa mama kita. Tapi saya mau tanya, apakah engkau sudah kasih waktu untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari? Kadang kita pikir, aduh Tuhan sibuk banget, gue sibuk nih, saat teduh, aduh Tuhan, tahun 2009 saat teduh gimana? Teduh. Wah, kau udah begitu hidupmu. Makanya tadi MC bilang kita mesti resolusi. Ya iyalah, ini tahun yang baru, bagaimana engkau pakai waktu? Apakah waktumu kamu pakai, kamu tebus, kamu sisihkan? Kalian tahu bedanya sisi sama sisa? Apa bedanya sisi sama sisa? Sisi pakai I, sisa pakai A. Nenek-nenek juga tahu. Nggak mesti jadi remaja. Kalian kasih contoh deh, kalau ada makanan nih, makanan besar gitu ya, itu kita makan terus udah kenyang gitu ya. Terus ada dikit, itu namanya apa? Sisa. Kalau sisi? Sebelum dimakan disisihin dulu. Saya mau tanya, lebih terhormat dikasih makanan sisa atau sisi? Sisi ya. Kalau sisa juga boleh gitu ya. Lebih terhormat dikasih makanan sisih ya.
Sekarang Alex tanya, waktu yang kau kasih sama Tuhan setiap hari, waktu yang sisih atau sisa? Sisa sih. Waktu untuk Tuhan, sisi atau sisa? Sisi atau sisa. Kadang-kadang saya pikir malu juga ya, kita datang kepada Tuhan di waktu-waktu sisa kita. Kita aja nggak mau dikasih makanan sisa. Aduh Tuhan, capek banget hari ini, tapi udahlah, doa aja daripada dikutuk gitu ya. Sisa waktu. Jadi jangan heran, ada orang berdoa di waktu sisa. Kalau kamu tidur jam 10 malam, bagusnya berdoa jam berapa? Jam 9.55. Itu jam tidur kan? Kamu tidurnya jam 10, berdoanya jam 9.55. Jangan heran waktu kamu doa, Tuhan. Kadang-kadang saya pikir kita nggak serius ya. Harusnya kamu kasih waktu yang terbaik. Waktu yang kamu lagi, atau istilahnya orang Jawa, kamu masih ngeh gitu ya. Orang Batak bilangnya ngeh. Misalnya kalau kamu tidur jam 10, harusnya jam berapa doanya? Ya mungkin jam 8, jam 9, nggak apa-apa kan doa jam segitu. Kita mungkin karena diajar dari kecil, habis doa langsung tidur. Itu nggak ada di Alkitab, habis doa mesti tidur, nggak kan? Kamu misalnya lagi konsentrasinya jam 8 sampai jam 9. Kamu bisa doa jam 8 sampai jam 8:10. Kan kita bisa berdoa. Kalau saya berdoa kan nggak ada di Alkitab, tidurlah, nggak ya. Habis berdoa bisa nonton TV lagi, bisa ngerjain PR, bisa misalnya bantu mama di rumah. Nanti jam 10-nya pas mau tidur doanya singkat kan? Tuhan, saya mau tidur, bangunkan besok pagi. Amin. Daripada sok-sok gitu, saya mau doa, Tuhan ini menjelang tidur, saya akan berdoa untuk seluruh dunia. Baru mulai, Tuhan, gitu ya. Pernah nggak ya? Terus ngomong gitu, Tuhan, terus diem. Gue ngomong apa barusan ya? Pernah kayak gitu nggak doa? Kenapa kamu datang di jam tidur gitu ya? Atau kalau enggak ya Tuhan tahu segala sesuatu, amin. Jadi Kak Alex harap kita punya aplikasi praktis ya, pakai waktu baik-baik, sisihkan waktu. Saya pikir kan kalau kamu datang sama saya misalnya ya, datang ke Alex, saya mau sharing. Oh iya silakan. Terus saya dengerin, iya sharing. Terus kamu bilang, gini loh Kak Alex, saya itu ya sebenarnya anaknya di rumah ini ada. Terus gimana kalau kamu jadi saya? Bangun. Sorry, sampai mana tadi Kak? Oh iya, begini. Jadi gini Kak, saya itu ya di rumah saya teman saya gitu. Sopan nggak? Datang sharing sama saya gitu, sopan nggak? Kamu datang sharing di jam tidurmu. Jadi jangan heran ngantuk. Kadang kita suka gitu ya. Tuhan, dengerin ya, saya mau doa ya. Dengerin ya. Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, untungnya Tuhan bukan saya gitu ya. Dan memang Tuhan jauh lebih berkuasa dan Dia mengampuni. Tapi bukan berarti kita boleh mempermainkan anugerah Tuhan. Sisihkan waktu. Pagi-pagi waktu bangun saat teduh, sisihkan waktu. Buat beberapa orang saya bilang ya, sisihkan waktu yang terbaik buat kamu begitu ya. Jadi misalnya kalau kamu bangun jam 6 pagi, ya mungkin mandi dulu, cuci muka dulu, baru baca Alkitab saat teduh. Itu menolong kamu juga untuk bisa menjalani hari itu. Kadang kita bilang, Tuhan sorry sibuk banget nih, cepetan mesti ke sekolah nih, gue telat bangun nih. Kalau Tuhan juga satu waktu bilang begitu sama kita ya, maaf gak ada waktu buat kamu, mati kita habis. Tapi Tuhan mengasihi kita saudara ya. Jadi pakai waktu, karena satu waktu itu akan selesai. Dan ketika waktu itu selesai, kita hanya akan diminta pertanggungan jawab dari Tuhan. Mari kita lihat next slide, ini beberapa nasihat praktis. Pentingnya menyelamatkan waktu. Wah, kunci untuk hidup bijak dan berguna tidak sia-sia. Next, terusin aja. Setiap orang hanya punya 24 jam. Waktu kita sangat terbatas. Ingat sifat waktu. Tidak ada time out. Nggak bisa dalam hidup ya. Tuhan time out. Emang main basket. Time out dulu ya. Colong stopwatch-nya di ini. Tuhan, gue geli ini ya, sejam. Oke, lanjut lagi. Nggak bisa. Tidak bisa disimpan. Tidak bisa molor. Makanya juga jangan jam karet ya. Kadang-kadang orang di Indonesia, kita kadang-kadang begitu ya. Beberapa gereja yang Kak Alex kunjungi bahkan membuat sebuah program
datang ke gereja tidak terlambat. Karena jemaatnya memang tute ya, tukang telat ya. Jadi ada tuh ya, ada orang yang mungkin bangga kali ya, kalau gereja udah mulai, lalu dia masuk di tengah gitu, wah dia pikir kayak gitu ya, kita duduk paling depan lagi, bangga banget tuh orang. Ampun deh, saya pikir ini, dan dengan rasa bersalah gitu ya. Beberapa kali kalau saya jadi pembicara, saya diam, saya liatin dulu ya, sampai dia duduk gitu. Kadang-kadang orang nggak ngerti ya, kalau menghadap orang di dunia aja, masuk sekolah aja telat ada sanksinya. Jangan pikir karena masuk gereja mau datang jam berapa aja ya. Makanya yang di rumah itu ya, kalau kadang-kadang kesempatan orang berantem di rumah itu waktu mau ke gereja. Papi, mami, ada yang cepet, ada yang telat, ada yang ini, ada yang gua mandi duluan, gua dulu. Padahal semuanya mau mandi di jam yang sama. Udah bangun dari jam berapa nggak pada mau mandi, bisa begitu ya. Jadi kadang-kadang nggak begitu. Waktu akan jalan terus karena itu harus digunakan dengan optimal. Balik, next lagi. Bagaimana hidup secara bertanggung jawab dalam penggunaan waktu? Ada 2 saran. Pertama, waktu itu mesti dikelola, pengelolaan waktu. Yang kedua, disiplin waktu. Coba kalian kasih gambarannya ya. Bagaimana pengelolaan waktu? Next. Ini masalah time management. Saya tahu kalian lebih banyak yang SMP, SMA ya. Mungkin yang kuliah beberapa. Tapi saya ingin ingatkan bahwa kalau dari sekarang kalian bisa punya time management, punya pengaturan. Siapa yang SMP? Siapa yang SMA? Ngaku-ngaku udah tua sih. Coba Alex tanya, siapa yang sudah punya agenda untuk nyatat jadwal? Belum ya? Nggak butuh-butuh amat ya, karena jadwalnya dari jam begitu sampai jam begitu tutup aja ya. Tapi mungkin nanti ke depan kalian butuh. Kenapa? Banyak sekali yang mesti dipikirin ya. Ini beberapa contoh. Usahakan mengerti kehendak Tuhan, buat perencanaan hidup. Nah, rencanakan waktu Anda. Makanya kalau kalian lihat orang yang kerja itu biasanya punya organizer, ya. Jadi jadwalnya apa yang mau dicatat. Nah, ini biasanya Kalex bawakan lagi dalam satu sesi ya. Bagaimana membuat tujuan hidup, life planning itu perlu lokakarya khusus. Pakai to-do list. To-do list itu maksudnya begini. Hari ini apa saja yang mesti diselesaikan? Saya harap kita mengatur waktu, jangan kita yang diatur waktu. Ada orang juga yang dalam kehidupannya terlalu strict sama waktu, jadinya begini, misalnya gini, aduh maaf, sekarang sudah waktu saya makan siang. Langsung dia pergi makan siang, padahal mungkin dia dokter gitu ya, orangnya udah mau mati di situ. Maaf, sorry, jam makan siang, bye gitu ya. Nggak bisa begitu juga. Kalau orang yang seperti itu, yang strict sama waktu, strict sama jadwal, hati-hati, kamu yang diatur sama jadwal. Harusnya kamu yang ngatur jadwal. Tapi ada juga orang yang loose banget. Main aja dulu PS, makan kapan-kapan aja. Naik level, main lagi gitu ya. Jadi ya itu loose, nggak ada jadwal. Jam les, minggu depan masih ada les. Ini udah nggak bisa nih levelnya ini misalnya gitu ya. Kalau udah begitu kamu loose sama jadwal, kamu nggak punya. Nah, sebaiknya kamu punya yang namanya to-do list. Jadi apa saja yang harus hari ini saya selesaikan, dan itu kita evaluasi tiap hari ya. Ini masalah jadwal. Sadari apa yang jadi time waster kita. Apa yang membuat waktumu habis? Kamu terlalu suka nonton TV kah? Kamu anaknya nongkrong kah? Kamu anak chatting kah? Kamu anak Facebook kah? Setiap menit ganti status. Saya bingung juga ya. Coba saya suka mikir gini, coba orang yang di Facebook itu sesering itu dia berdoa. Kadang waktu kita kasih status di Facebook, buat siapa sih itu ya? Gue lagi jalan, gue masih jalan, gue tetap jalan gitu ya. Itu statusnya ngapain juga? Dan maksud saya gini loh, kayak OTW ke gereja, udah nyampe gereja, lagi di dalam gereja. Coba waktu kamu OTW gereja, coba ingatnya Tuhan lagi OTW gereja. Kita tuh ngasih tahu sama entah siapa. Coba sesering itu kamu jadi berdoa kan, setiap kamu ganti status Tuhan gitu ya. Ini ganti status, gue jalan. Tiba-tiba gitu, kok nggak ada yang komen? Terakhir teman saya statusnya komen dong gitu, ternyata apa tujuannya? Komenin dong. Apa sih yang kita cari ya? Kadang-kadang saya pikir juga hati-hati ya. Beberapa orang ketika
Kak, saya buka Facebook 15 menit deh, baru belajar 15 menit. Jadi 15 jam. Apa time wastermu? Ya, hati-hati. Ada yang suka game online juga, hati-hati ya. Next. Nah ini, kalau kalian nanti mesti belajar, ini kuadran waktu. Ada 4 kuadran. Ada yang urgent. Urgent itu berarti mendesak. Mendesak, tidak mendesak. Lalu di bawahnya penting, tidak penting. Nah, kuadran mendesak dan penting itu namanya krisis. Ulangan, besok ulangannya. Itu penting nggak ulangan? Mendesak nggak? Udah besok. Nah, kalau kamu hidupnya begitu, krisis semua. Itu adalah orang yang suka menunda-nunda. Saya doain, bukan saya doain, saya jamin kamu cepat mati. Masih awet muda, muda-muda udah awet. Kenapa? Orang krisis gitu ya. Aduh, besok nih, udah besok nih. Padahal mungkin dari 2 minggu lalu udah dikasih tahu kan, jadwal ulangan blok 2 minggu lagi. Harusnya udah kita persiapan. Tapi kalau orang yang belajarnya sistem SKS, sistem kebut semalam, jadi dia pikir dia bisa baca. Aduh, 15 bab buat besok, 15 bab. Akhirnya ada bab-bab yang dilewatin. Itu krisis kamu. Jantungmu begini terus. Jadi kamu hidupnya itu selalu dikejar. Besok. Nggak lama lah, awet muda kamu. Yang satu, ini beneran loh. Masalah waktu ini jangan sepelekan. Dari sekarang jangan biasakan krisis. Kalau enggak, bener awet muda kamu. Yang kedua, penting tapi tidak urgent. Nah, ini orang yang suka menentukan prioritas. Ulangan matematika 3 minggu lagi, mulai nyicil dari sekarang. Itu namanya pencegahan. Penting nggak ulangan matematika? Penting. Urgent nggak? Masih 3 minggu lagi. Jadi sebaiknya hidupmu besarnya di kuadran mana? Kuadran 2, perkecil kuadran 1. Kuadran 3, tidak penting tapi urgent. Ditelepon teman, nonton Avatar hari ini dong. Ini terakhir, besok udah turun, nggak main lagi. Penting nggak? Nggak juga sih ya. Bentuknya, sinetronnya selesai malam ini. Aduh, Cinta Fitri ini terakhir. Season berapa? Season 4 malam ini terakhir gitu. Penting nggak? Tidak penting, tapi urgent nggak? Urgent, lama lagi ini terakhir. Nah, ada orang yang begitu. Ditelepon kapan aja bisa diajak. Lo yang ngapain? Gue lagi belajar. Ayo dong, temenin gue ke mall dong. Gitu ya. Yes. Ya, itu yes man. Jadi orang yang hidup di kuadran 3 ini orang yes man. Diajak apa aja. Banyak tugasmu nggak kelar karena diajak ini. Mama bilang, ayo pergi ke mall. Ayo. Temen aja main PS. Ayo. Papa minta ini. Ayo. Semua ayo. Nah, kamu udah nggak punya prioritas. Semua yang tidak penting kamu lakukan. Cuman urgent ya. Ya, yang terakhir, nah ini udah tidak penting, tidak urgent, dilakukan lagi. Nongkrong, nonton sinetron, nonton film Korea berapa seri, 30 gitu ya. Waktu luang. Kalau kamu besar di kuadran 4, kamu pemalas. Itu otomatis deh, nggak usah lagi. Pemalas loh. Nah, orang yang besarnya di kuadran 3 itu orang yang yes man. Orang yang menentukan prioritas. Kita harusnya memperbesar kuadran 2, perkecil kuadran 4, perkecil kuadran 3, perkecil kuadran 1. Memang akan ada selalu kuadran itu. Ini kalau kuadran 3, misalnya gini, lagi belajar, telepon bunyi. Penting nggak? Jangan bilang, oh maaf, menurut kuadran 2, saya harus. Telepon bunyi itu kan nggak enak juga ya. Atau misalnya begini deh, sederhana, lagi doa, lagi saat teduh dipanggil, lagi doa nih, lagi doa udah kusuk gitu ya, dia bunyi telepon, handphone bunyi, terus. Itu ya kadang-kadang memang jadi interupsi ya, banyak interupsi dalam hidup. Nah, tapi kalau kamu terlalu membiasakan diri interupsi apa saja, kalau memang waktu doa ya udah doa, matiin handphone, mungkin sederhananya begitu ya, nggak usah pakai bunyi, silent gitu, jadi nggak terganggu. Karena ada orang yang lagi doa. Oh ya Tuhan, saya lanjut lagi Tuhan ya. Tadi nggak penting diangkat. Jadi hati-hati. Oke, terakhir. Penggunaan waktu disiplin sebenarnya begini loh. Bukannya disiplin waktu. Saya nggak terlalu suka dengan istilah disiplin waktu sebenarnya. Karena siapa yang mesti disiplin waktu? Diri kita ya. Misalnya pengelolaan waktu saja tidak cukup.
Harus ada disiplin. Kadang kita udah bikin jadwal ya. Jam segini main PS 2 jam. Jam segini belajar 3 jam. Bantu mama 1 jam. Mungkin kita udah bikin jadwal begitu. Tapi begitu terjadi, gak disiplin. PS, PS mau seluruh hari PS. Disiplin waktu adalah disiplin diri dalam menggunakan waktu. Disiplin diri menyangkut disiplin dalam pikiran, dalam kemauan, disiplin fisik. Banyak orang gak disiplin makan loh. Hati-hati buat yang remaja-remaja ya, yang merasa diri kuat. Kalau kamu gak disiplin makan, jangan heran masih usia-usia kuliah atau mulai kerja, nanti kamu udah kena sakit mah. Nah itu sakit banget ya. Karena remaja suka mikir, gak apa-apa lah, nanti aja makannya. Belum lagi yang mau langsing. Yang mau langsing gitu ya, nggak makan ini, nggak makan itu, minum ini, minum itu, mati. Maksudnya begini loh, kita mesti disiplin ya. Disiplin itu datang dari dalam diri. Nggak gampang. Ini tetap sih yang gendut-gendut kayak saya ini juga mesti disiplin ya. Kadang-kadang kalau lihat makanan-makanan, aduh Tuhan, penggoda iman semua ini. Nggak, kita disiplin diri berarti no pain, no gain. Maksudnya harus ada usaha, ada pengorbanan, lalu kita akan mendapatkan sesuatu. Penguasaan dalam bentuk seluruh diri kita untuk masuk yang lebih baik. Oke, saya tutup dengan orang bodoh selalu membuang kesempatan. Orang biasa menunggu kesempatan. Tapi orang pandai, orang bijaksana adalah orang yang mencari kesempatan. Bukan berarti kita jadi oportunis ya. Tapi mencari kesempatan di sini berarti kita mampu untuk merebut setiap bagian yang Tuhan izinkan kita lewati. Masuki tahun 2010 dengan semakin bijaksana menggunakan waktu. Itu tadi yang kita baca di Mazmur, itu doanya Musa. Musa nggak bilang, Tuhan ajarlah kami menghitung tahun-tahun kami. Karena buat Musa hari-hari. Musa lebih senada sama Krisdayanti ya, menghitung hari. Di Alkitab itu nggak banyak loh soal ulang tahun. Coba kalau kalian cari di Alkitab, nggak banyak referensi tentang ulang tahun. Tetapi Alkitab memberikan indikasi kita perlu memikirkan setiap hari. Makanya doa Musa, ajari kami menghitung hari-hari kami. Supaya apa? Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana engkau boleh mengalami hati yang bijaksana? Make the most of every opportunity. Pakai setiap kesempatan. Saya bisa belajar di sekolah, pakai kesempatan itu. Saya bisa kuliah, pakai kesempatan itu. Saya bisa bantu papa mama di rumah, pakai itu. Saya bisa belajar di rumah, pakai itu. Saya bisa punya waktu dengan teman. Saya bisa main game, pakai itu. Tapi dengan keseimbangan di dalam Tuhan. Ya, selamat memasuki tahun baru. Atur waktumu dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur apa yang kami terima hari ini menolong kami melihat hidup kami dalam perspektif yang utuh di hadapan Tuhan. Kami berdoa biarlah kami yang muda ini tidak menjadi orang-orang yang menghabiskan waktu hanya demi kesenangan kami. Kalau kami sudah belajar dari firman-Mu, kami juga diminta memakai waktu-waktu kami mengerti kehendak Tuhan. Dan itu tolong kami menyisihkan waktu baik untuk berdoa, bersaat teduh agar kehidupan rohani kami juga mengalami pertumbuhan. Ampuni kami yang selama ini menyia-nyiakan waktu. Kalau kami hitung-hitungan, ternyata lebih banyak waktu yang kami pakai untuk kehendak kami. Kami lupa hidup kami milik Tuhan. Biarlah semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami sekali lagi bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.